Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kami. Kami akan mempresentasikan penerapan aplikasi akuntansi ABSS Premier versi 20 dalam penyusunan laporan keuangan pada PT Solusi Teknologi Nusantara. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Hailal, Kori, Stefani, Gea, dan Vina. Kami dari kelas 638AC07 Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas kelompok mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2. Dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan langkah-langkah penggunaan ABSS mulai dari pembuatan data perusahaan, input transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan secara detail. Yuk simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian semua. Saya Kori Erna Lestari dengan NIM 63240868. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial untuk menginput data perusahaan atau menggunakan ABS pertama kali untuk input data perusahaan di awal. Nah, di sini saya sudah punya informasi perusahaan dari PT Solusi Teknologi Nusantara, itu merupakan perusahaan yang telah berdiri dari sejak tahun 2019 yang bergerak di bidang penjualan komputer serta aksesorisnya. Baik, di sini ada keterangan nama perusahaan yaitu PT Solusi Teknologi Nusantara dengan alamat Jalan Bekasi Timur nomor 2 Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lalu ada nomor teleponnya sebagai berikut dan kontak emailnya. Baik, di sini juga ada kebijakan perusahaannya. Dalam ini lalu kita langsung aja masuk ke langkah-langkah pembuatan data perusahaan ke ABSS. Baik, berikutnya kita akan mengklik mencari ABSS, lalu kita klik aplikasinya, lalu kita klik yes. Nah, di sini kita akan menginput data perusahaan awal, maka kita yang digunakan yaitu create. Di sini akan muncul seperti ini, lalu kita klik next. Nah, di sini kita akan masukkan data perusahaannya PT Solusi Teknologi Nusantara. Berikutnya kita akan masukkan alamat perusahaannya yaitu di Jalan Bekasi Timur, nomor 2 Cipinang, Jakarta Timur. Jalan Bekasi Timur, nomor 2 Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Baik, di sini sudah memasukkan nomor alamatnya, lalu kita akan masukkan nomor teleponnya. Kita input 021722 3988 dan berikutnya untuk nomor faksnya di 021722 3999. Alamat emailnya di kontak teknonusa.com. Baik, setelah kita isi semuanya setelah kita isi data perusahaan seperti ini, lalu kita klik next. Nah, di sini kita akan membuat periode tahun penginputannya. Di sini di kebijakan perusahaan ini periode pembukuannya langsung dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2024. Baik, maka di sini kita akan input tahunnya tahun 2024. Lalu di sininya last month-nya finansialnya di Desember dan conversion month-nya di Januari. Kenapa ya? Karena kita akan memulai transaksinya di bulan Januari dan di sininya kita di 13 bulan
periodenya. Lalu kita klik next. Nah, ini kita akan konfirmasi apakah datanya sudah betul. Periodenya 1 Januari 2024 sampai dengan Desember 31 Januari sampai dengan 30 Desember 2024. Lalu kalau sudah oke, kita klik next. Setelah itu muncul seperti ini, lalu kita pilih pertama, kita klik next. Nah, di sini kita akan pilih ini jenis usahanya apa. Misalkan ini kita pakainya perdagangan komputer, maka kita buatnya retail, lalu di sininya kita akan ganti komputer dealer. Yes. Nah, setelah itu kita klik next. Setelah itu kita akan simpan datanya. Kita akan simpan di file backup. Save. Lalu setelah kita save, kita klik next. Kita ini lalu memilih command country. Setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu kita akan, semua datanya sudah dibuat, kita akan lanjut ke proses pengaturan preference. Di pengaturan preference, di sini langkah-langkahnya yaitu klik setup, lalu kita pilih preference. Setelah itu kita pilih bagian idealistnya, kita checklist. Muncul seperti ini, kita klik OK saja. Kalau sudah, di bagian Windows unchecklist kita unchecklist di bagian automatically, lalu di bagian salesnya kita checklist untuk one, kita checklist untuk one if one for duplicate invoice number. Di sini kita untuk membuat termin dan klik termin. Nah, di sini kita akan membuat terminnya, yaitu in give diskon 2% untuk 10 hari pembayaran dengan diskon day-nya 10, balance day-nya 30 dengan diskon 2%. Klik OK. Setelah itu, kita ke purchase. Kita checklist bagian uangnya. Lalu, setelah itu, bagian preferensinya selesai, lalu kita klik OK. Lanjut, kita lanjut di bagian pembuatan mata uang. Oke, di sini kita akan membuat cara pembuatan mata uang. Yang pertama yaitu kita klik list, kemudian kita klik currency. Nah, di sini mata uang ini masih banyak sekali. Kita akan hapus. Caranya dengan klik tanda panah. Klik di tanda panah, lalu klik kanan, delete currency.
sini kita hapuskan saja. Semuanya kita hapus. Oke, baik. Di sini tinggal kita sisakan United States Dollar lokal. Nah, lalu kita klik tanda panah, edit. Nah, di sini kita akan masukkan, mengubahnya menjadi IDR atau rupiah. Ini kita edit IDR, ininya rupiah, ininya kita ulang rupiah. Oke, reserve rate-nya kita edit, lalu kita record. Sininya sudah, lalu di bagian payable account-nya kita masukkan seperti ini, lalu klik OK. Di sini kita masukkan kodenya USD, lalu unit. Kita masukkan namanya United States Dollar 13.000, lalu akun reserve-nya kita setting. Sini kita masukkan trade debit, kita checklist. Ini break collected. Lalu di sini customer diskon. Akun payable-nya kita masukkan lagi di akun payable-nya, trade capital USD. Kita checklist untuk yang pertama, lalu buat deposit pipe. Lalu diskon taken. Nah, itu net price. Klik OK. Lalu kita ke euro, pengaturan euro. Euro, terus masukkan ininya, kita bikin trade deposit euro. Lalu kita checklist untuk bagian semuanya. Kita masukkan calculation. Lalu diskon given. Kita checklist untuk urutan nomor 2, 3, 4, 5. Ini di sini kita masukkan akunnya FragPipe. Lalu kita masukkan Pipe.
Oke, kita klik OK. Nah, setelah itu sudah jadi untuk bagian pembuatan mata uang atau currency. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vina Sofiana.